budaya lestari. Mojo Pahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dongeng Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojo Pahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Nonton GTV tidak jelas. Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang saatnya pindah ke TV digital. Dan untuk menikmati tayangan TV digital, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena TV. Tekan tombol setting pada remote set-top box dan pilih auto scan. Tunggu beberapa saat untuk menikmati program-program terbaik kami. Dan jika DVB-T2 tuner sudah tersedia di TV Anda, cukup tekan menu, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. JTV Digital siap menemani Anda dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih bertemu lagi dengan saya Julian Tondo dalam dialog khusus. Episode kali ini kita akan membahas tentang seni budaya yang ada di Kabupaten Pacitan. Dan ada dua narasumber yang sengaja kami undang untuk berdialog. Ada di sebelah kiri saya. Selamat pagi Mas Irul. Selamat pagi Mas Tondo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dan di sebelahnya adalah Ibu Ratih. Nah, nanti siapa mereka berdua, nanti mereka akan berkenalan langsung. Mungkin sebagai pembukaan bahwa Mas Irul, Khoirul Amin, nama lengkapnya Khoirul Amin, panggilan akrabnya Mas Irul. Beliau adalah Ketua Dewan Kesenian Pacitan. Dan Ibu Ratih, beliau adalah pelaku ekonomi kreatif yang kemudian juga
menjadi satu staf di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan. Oke, langsung saja Mas Irul. Jadi topik kita pada episode ini kita akan berbicara tentang peningkatan pengembangan seni budaya melalui ekonomi kreatif. Apakah itu? Nah ini seni budaya, Mas Khairul, Dewan Kesenian. Berbicara dengan soal hal-hal yang goib ini. Mungkin perkenalan dulu, Mas Khairul Amin, Dewan Kesenian Pacitan. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa semuanya, Dewan Kesenian kui opo dan sopo. Maka itu kan juga ya. perlu masyarakat tahu. Kita santai saja ini sambil ngopi nanti. Ya. Tapi ngomong-ngomong kopinya kurang satu. Mas, kopinya satu. Oke, Mas Irul, silakan. Terima kasih Mas Tondo. Mungkin kelihatannya kalau berbicara dewan itu kelihatannya wow gitu. Wow, iya, anggota. Ketua dewan. Ketua dewan ya. Tapi Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Pacitan. Alhamdulillah kami ini semacam organisasi independen yang bermitra dengan pemerintah daerah yang ranahnya ya ruang lingkup tugas kita yaitu di wilayah seni budaya. Baik itu untuk pelindungan, pengembangan, pembinaan dan juga pemanfaatan seni budaya yang ada di Kabupaten Pacitan. Jadi kita adalah mitra pemerintah, kita bukan IO atau apa, kita lebih ke semacam menjadi sumbang saran, terus wilayah edukasi, advokasi bagi teman-teman pelaku seni budaya yang ada di Pacitan. Ya, pendamping begitu ya, bisa jadi pendamping pengembangan begitu. Jadi kebijakan pemerintah di wilayah kebudayaan itu seperti apa? Nanti kita dari masukan teman-teman dan lain sebagainya itu kita sampaikan ke pemerintah. Ya, salah satunya penyambung lidah lah ya. Penyambung lidah bagi teman-teman pelaku seni budaya yang ada di Kabupaten Pacitan untuk kita teruskan ke pemerintah daerah. Menjadi fasilitator sekaligus advokasi juga bisa jadi ya Mas ya, Dewan Kesenian. Dengan teman-teman pelaku seni budaya yang ada di Kabupaten Pacitan. Oke, keren. Oke, sekarang ke Bu Ratih. Bu, nama lengkapnya sampean sinten nggih? Ratih Ika Palupi. Ratih Ika Palupi. I-nya pakai I ya. Oh iya pakai I. Ratih Ika Palupi, I-nya pakai I bukan pakai Y. Iya. Oke. Bu, pelaku ekonomi kreatif yang kebetulan menjadi staf di Disbud Parpora Pacitan. Mungkin bisa dijelaskan tentang siapa sih Ratih Ika Palupi dan ketika bicara ikraf itu seperti apa sih? Terima kasih Mas Tondo, terima kasih untuk semuanya. Mas Irul, apa kabar? Alhamdulillah kembali bertemu. Iya. Karena ini kami berdua ini selalu seiring ya. Iya. Sering sekali kita bersinggungan dalam setiap kegiatan. Jadi saya Ratih Ika Palupi adalah memang berawal dari pelaku ekonomi kreatif. Namun ya memang sekarang posisinya saya sebagai Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Wali Muda di Disparbud Pora. Nah, kalau misalnya Mas Tondo tadi menanyakan siapa saya, ya saya memang PNS gitu. PNS yang punya keranjang penghasilan lain, kami di industri yang masuk dalam ranah kria. Pelaku ekonomi kreatif sing delalahe nyambut gawe ini di bidang apa tadi? Adiatama Kepariwisataan dan Ekraf. Betul. Delalah tuh itu. Berarti sesuai karo soulnya gitu ya. Jadi industri kreatif itu yang menarik dan menyenangkan itu kan kita sebenarnya mengerjakan hobi. Bagaimana hobi akhirnya menjadi sebuah pendapatan. From hobby to money gitu ya. Cuan. Senang. Mengerjakan hobi, kemudian dapat order, dapat money, tapi di sisi lain saya memang punya kewajiban untuk membersamai teman-teman dari ekonomi kreatif dan kepariwisataan. Gitu. Oke. Artinya bahwa Ekraf itu lebih kepada usaha
mengembangkan sesuatu menjadi bentuk nilai ekonomis. Betul. Bisa betul. dijual, berarti begitu. Iya, jadi memang jelas sekali dalam pengertian di undang-undang itu kan, bisa kita cek bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 bahwa memang pengertian dari ekonomi kreatif adalah terjadinya penambahan nilai pada karya kreatif. hasil kekayaan intelektual, bisa bersumber dari warisan budaya, bersumber dari teknologi, atau bisa bersumber dari seni budaya. Jadi dia terjadi penambahan nilai. Iya, penambahan nilai apapun itu ya. Betul. Orang kudu cuan duit apa yang itu. Apapun itunya itu juga masih dibatasi sebenarnya. Kita di ekonomi kreatif itu ada subsektor namanya ya. Ada 17 subsektor yang ada di bawah ekonomi kreatif. Jadi kalau dibilang sedikit ya banyak. Kalau mungkin kita sering bersinggungan gitu kan, karena di dalam 17 subsektor itu ada seni musik, seni rupa, seni kriya, fashion, kuliner, kan? Belum lagi kalau yang ini bersinggungan, kami berdua memang lebih pada seni pertunjukan, seni rupa. Jadi memang hampir sama pelakunya, kemudian industrinya hampir sama. Hanya memang yang menjadi ranah di ekonomi kreatif jika terjadi penambahan nilai. Oke, asik gitu, angin segar juga ini ya, karena ketika kemudian bersinggungan dengan seni budaya, terutama di Kabupaten Pacitan, kita banyak ya Mas Irul ya, pelaku seni budaya yang kemudian, maaf ini bisa dikatakan mati suri, orang-orangnya ada, tapi geliatnya ya hanya di kumpulan mereka sendiri begitu ya. Kalau menurut Mas Irul sebenarnya pengembangan atau aktivitas seni budaya di Kabupaten Pacitan ini sampai dengan hari ini seperti apa sih? Sebelum masuk ke situ, sebenarnya apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat itu sebenarnya sudah coba dinaungi oleh pemerintah, mulai dari pusat sampai ke pemerintah kabupaten. Dengan adanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, itu kan berbicara tentang wilayah pelindungan, wilayah pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan. Nah, ruang di bidang ekonomi kreatif dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan adalah di ranah pemanfaatan. Bagaimana seni budaya itu dimanfaatkan untuk sebuah kesejahteraan masyarakat. Nah, di Kabupaten Pacitan sendiri pemerintah sudah begitu banyak berperan mengintervensi kebijakan di wilayah kebudayaan. Terbukti adanya pergerakan di wilayah seni budaya, event-event budaya, terus kegiatan-kegiatan yang lain yang berkaitan seni budaya itu sebenarnya sudah termasuk lumayan baik ya. Jadi atmosfer berkesenian di Pacitan itu sudah semakin berkembang. Dan kita memang berharap bagaimana seni budaya itu juga menjadi tool atau alat untuk kesejahteraan, untuk pembangunan. Nah, ini yang kadang masih belum disadari oleh masyarakat dan pemerintah itu sendiri, bahwa seni budaya itu bisa menjadi sebuah alat untuk mensejahterakan masyarakat. Lewat apa? Ya lewat kebijakan-kebijakan, ruang-ruang seni budaya yang itu mulai dihidupkan kembali, dan otomatis nanti kesejahteraan masyarakat juga akan terimbas di situnya. Jadi kita tidak melulu soal pelindungan, tidak melulu soal hiburan seni budaya, tapi di situ juga ada wilayah di mana seni budaya itu juga bisa menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat lewat pemanfaatannya lewat ekonomi kreatif seperti itu. Seni budaya sendiri berarti bukan hanya sebatas bisa menunjukkan jati diri, tetapi bisa menjadi sebuah nilai yang luar biasa. Sekarang arahnya mulai ke arah ke situ. Jadi tugas selama ini pemerintah untuk melindungi, saya rasa sudah mulai dari inventarisasi, terus dipublikasi dan sebagainya, dilindungi keamanannya dan sebagainya, saya rasa sudah. Contohnya ada beberapa mungkin produk-produk budaya yang di Kabupaten Pacitan itu sudah tercatat menjadi sebuah warisan budaya. Ya,
ada sekitar 6 ya mungkin ya? 6. Iya. 6 kesenian tradisional dan mungkin upacara tradisi, dan itu sudah dicatatkan menjadi warisan budaya tak benda. Itu kan berarti wilayah pelindungannya itu Sudah ada nih. terus pembinaannya juga sudah berjalan. Pemerintah turut hadir untuk membina bagaimana memanfaatkan kebudayaan ini akan seperti apa. Nah, next step, mari kita manfaatkan kebudayaan itu untuk mensejahterakan masyarakat. Itu yang menjadi PR kita bersama. Sederhananya begini, Mas Sirul Burate. Teman-teman di Dewan Kesenian yang kemudian menjadi pendamping fasilitator untuk pelaku seni budaya dan teman-teman di ekonomi kreatif yang menjual. Apa ngono wis sederhananya? Seperti itukah atau Jadi bisa jadi secara singkat itu salah satu. ekonomi kreatif sing menjual. Berarti saya bagian pemasaran dong. Sederhananya ngono kuwi. Jadi ini nafasnya adalah nafas kolaboratif ya. Jadi ini adalah sektor yang memang butuh dukungan bersama. Jadi di ekonomi kreatif itu tidak bisa berjalan sendiri. Pasti di situ ada keterlibatan dari bidang kebudayaan, kemudian dari industri, usaha menengah, koperasi, UMKM itu ya. Kemudian ada juga dari pariwisata. Ini adalah suatu komponen yang memang harus terus kita kolaborasi. Nah, Pak Menteri kita, Pak Menteri Ekonomi Kreatif, saya masih agak kagok ya, karena dulu kan Menparekraf. Sekarang kita dipisah. Ada Menteri Pariwisata, Menteri Kebudayaan, Menteri Ekonomi Kreatif. Karena ini adalah ruang yang sangat besar. Beliau menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kreatif ini adalah suatu mesin ekonomi raksasa baru. Jadi kita harus yakin bahwa Indonesia ini di skop dunia, kita menyumbang produk ekonomi kreatif nomor 3, Mas. Sedunia. Nomor 1 adalah Amerika dengan industri filmnya Hollywood. Ya, betul. Nomor 2, saya kebalik Mas. Nomor 1 justru Korea ternyata. Korea Selatan dan industri musiknya. K-popnya. Semua tahu ya, K-pop. Hollywood. Yang kedua, tadi harusnya kalau Hollywood itu memang masih bertahan walaupun ada Bollywood gitu ya. Nah, tapi Hollywood masih bertahan sebagai industri film. Film itu adalah juga salah satu subsektor ekonomi kreatif. Kemudian Indonesia di mana? Indonesia itu luar biasa. Kita menyumbang industri fashion, kuliner dan kria. Di mata dunia kita nomor 3. Fashion masuk Indonesia. Iya. Keanekaragaman kebudayaan, suku dan kitab bentuk kepulauan itu melahirkan sebuah produk kreatif yang luar biasa sekali. Gitu ya? Nomor 3 loh Mas sedunia itu. Bisa dibayangkan betapa industri kreatif ini merupakan sesuatu yang besar dan ini harus terus kita terus tindak lanjut sampai dengan ke daerah seperti ini. Iya ya. Nggak tahu, dan belum tahu toh bahwa kita ternyata mempunyai 3 dunia. Fashion itu produk yang luar biasa. Tinggal bagaimana ke depan kita memanfaatkan itu. Jadi 17 subsektor tadi kan banyak sekali. Yang saya sebutkan tadi bersinggungan dengan kebudayaan kan seni pertunjukan, seni musik, seni rupa, seni kriya itu kami bersinggungan. Tapi ada hal lain seperti industri film, animasi, video itu juga merupakan sektor yang potensial untuk bagaimana memanfaatkan kekayaan intelektual untuk generasi Z. Ada juga aplikasi radio dan perfilman. Masuk semua masuk iklan 17. Enggak, Mbak. Ini tadi kita masuk ke nomor 3 dunia Indonesia. Fashion masuk. Fashion, kuliner dan kria. Kuliner dan kria. Padahal bicara keanekaragaman Indonesia ini mau fashion kuliner. Balik lagi seni budaya pertunjukan. Betul. Ya, betul. Pacitan sendiri banyak ya, Mas. Ono Rontek, Teo Gleng. Makanya Rontek kemarin itu masuk dalam Karisma Event Nusantara karena dia masuk dalam seni pertunjukan, suatu industri pertunjukan yang sudah mendapatkan nilai tambah. Upacara adat. Upacara adat itu kekayaan intelektual komunal. Jadi industri kreatif bersumber bisa dari kekayaan intelektual komunal yang kemudian ditambahkan nilainya.
artinya kan bisa, artinya bahwa kita ngomong di Pacitan saja. Ya, Dalam kurun 1,5 tahun ini, seolah-olah bicara Pacitan mengenai pertunjukan seni budaya itu seperti anak panah langsung melesat. Ya, progresnya bagus. bagus. Event-event rawat jagat, event-event di desa-desa yang saya lihat semakin masif. Pemerintah desa dengan masyarakat, dengan komunitas seninya hari ini kan di Pacitan koyo-koyo wis sebensasi ono. Ada event. Dan itu sebenarnya apa yang sudah kita lakukan ini mendapat perhatian dari kementerian. Kemarin ketika kita hadirkan salah satu ketua Koalisi Seni Indonesia, Mas Tito, datang ke sini bahwa Pacitan itu termasuk daerah yang itu mempunyai aktivitas kesenian itu yang luar biasa, aksi seni seni budaya. Mas Tito sendiri menyampaikan karena begitu masifnya kegiatan seni budaya mulai dari tingkat RT, RW, desa di kabupaten itu semua bergerak dan itu menjadi perhatian khusus. Bahkan ada beberapa program yang coba difasilitasi oleh kementerian untuk di wilayah kebudayaan itu dihadirkan di Kabupaten Pacitan misalnya, karena memang ada atensi ketika sudah ada kita melakukan aktivitas itu ada perhatian memang dari kementerian. Itu menunjukkan bahwa kita sudah bergeliat. Kadang itu yang tidak disadari masyarakat, bahwa apa yang kita lakukan itu memberikan dampak positif. Artinya itu kan ya baru muncul pada tahun terakhir ini. Ya. Naik aktivitas seperti upacara adat kan banyak lagi. Sasi suro atau yang longkang itu, nah itu ada jangkrik genggong, ada ceprotan, bersih desa Banyak. itu kan Dimunculkan. satu pertunjukan, ya kan itu. Nah hari itu sudah berlaku ratusan tahun bisa jadi dan hari ini baru agak terekspos. Nah, itulah yang kami sebut tadi dengan adanya intervensi sisi ekonomi kreatif. Artinya begini, upacara adat itu sebenarnya murninya bukan pertunjukan. ya. Ada yang menonton ataupun tidak, yang namanya upacara adat dia akan terus melaksanakan. Kalau dia sudah menetapkan, contohnya ceprotan, dia sudah menetapkan ceprotan itu harus dilaksanakan Senin, Kliwon, Longkang, waya yang ngarep nih maghrib. Walaupun kita tidak menonton, kita tidak membuatkan flyer, warga sudah melakukan itu beratus-ratus tahun yang lalu. Kenapa ini mencuat? Saya bilang karena adanya campur tangan dari industri ekonomi kreatif yang memang sudah semakin disadari itu akan mendatangkan cuan. Akhirnya apa? Berkolaborasilah dengan media, kan? Dengan bentuknya adanya flyer, publikasi untuk mengundang penonton. Kemudian adanya booth-booth ekonomi kreatif di kanan kiri yang jual souvenir UMKM, kuliner khas. Itu saya pikir adalah intervensi dari kesadaran bahwa pemanfaatan budaya komunal masyarakat itu bisa mendapatkan cuan gitu. Tapi serba repot juga, Mas Irul, Mbak Ratih. Gimana? Ketika kemudian kegiatan itu terekspos, masyarakat tahu, dunia luar tahu, ada satu hal yang agak repot bahwa Pacitan akhir-akhir ini kok seni hura-hura ya. Oke, kita akan lanjutkan segmen ini. Sensitif gitu. Agak menarik ini, agak menukik. Oke, pemirsa, kita sensitif akan ngopi lanjutkan dulu. sesi berikutnya setelah iklan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masyarakat Pacitan pindah datang TV digital lan dukung migrasi TV digital Indonesia. Langkung resik gambaripun, wening swantenipun, canggih teknologinipun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dalam dialog khusus mengenai peningkatan pengembangan seni budaya melalui ekonomi kreatif. Nah, segmen kedua ini agak sedikit sensitif dan hangat-hangat kuku. Kembali lagi. Jadi ketika seni-seni seperti upacara adat di Pahitan itu mulai mencuat, dunia luar tahu, media semua memberitakannya dengan masif, bukan hanya media lokal, media nasional pun seperti itu. Kemudian kan ada satu hal yang muncul di masyarakat, Pacitan kuwi akhir-akhir ini kok senengane hura-hura, hiburan, foya-foya. Nah, mungkin ada sedikit bisa dijabarkan kenapa kemudian kok iso ya, padahal kan ada nilai yang lain yang dimunculkan di situ. Tidak hanya terkesan hura-hura saja, ini ada hal yang positif yang kemudian banyak efeknya di masyarakat. Nilai manfaatnya Mbak lebih. Ritik. Monggo siapa dulu? Monggo. Kita tiktokan aja ini. Pro kontra itu wajar saya rasa. Ada yang Monggo diminum orang sepakat dengan apa yang kita lakukan, pemerintah lewat bidang kebudayaan yang sudah mereka lakukan, itu saya rasa wajar. Dan menurut saya gini, istilahnya Pacitan itu kan ya dibilang kecil ya tidak, dibilang besar ya tidak. Di situ isinya macam-macam. Terus juga yang diurusi juga macam-macam. Kita pelaku seni budaya, rahaya memang bagaimana itu kita memanfaatkan, mengembangkan, melindungi dan bisa sejahtera lewat kegiatan itu. Saya rasa pemerintah sudah mengalokasikan sendiri-sendiri porsinya. Pembangunan jalan, saya rasa infrastruktur dan sebagainya sudah ada posnya sendiri, PUPR dan sebagainya. Terus kesehatan pasti sudah ada anggarannya sendiri. Apalagi semuanya pendidikan dan sebagainya saya rasa. Bidang pariwisata, seni budaya itu juga punya alokasi dan program tersendiri. Ya. Dan itu mempunyai tujuan sama, tentunya ke depan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Masyarakat Pacitan juga ada pelaku seni budaya yang juga butuh sejahtera. Mereka bisa sejahtera ya melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Mereka bisa tampil, tukang kendangnya ya butuh makan. Ya. Penari, sanggar bisa hidup, kalau nggak ada pementasan ya bagaimana? Nggak bisa makan. Ya lewat stimulan pertunjukan, adanya event-event, sound system ya payu, tukang rias ya payu, ya, pelaku seni ya payu, seni ya juga sewa payu, kostum ya payu. Reok kalau nggak ada pertunjukan, nggak ada acara, ya mau diapakan? Iya. Latihan terus, latihan pentas? Tukang pentas latihan terus, pentas terus, kapan payu nih? Nah, itulah. Makanya yang perlu disadari oleh masyarakat itu. Jadi saya yakin pemerintah sudah memposisikan diri, porsi pembangunan yang utama itu apa. Terus ini juga ruang seni budaya kan juga butuh difasilitasi, diapresiasi, dikasih ruang untuk mereka juga biar bisa hidup. Selain tentu itu mungkin banyak orang kok dipakai untuk ngerabat jalan atau membuat apa. Timbang ngono iki mbok ngerabat jalan. Nah, sebenarnya itu pemerintah sudah ada memikirkan itu. Pasti nggo jalan wis eneng, nggo kesehatan wis eneng, pendidikan pasti sudah ada. Yang ini sebenarnya porsinya kecil kok. Saya rasa untuk gelaran event-event budaya itu porsi kecil dan nilainya tidak banyak. Dan lagian setiap kali event tidak melulu semuanya dari anggaran pemerintah daerah. Banyak event-event itu kita berkolaborasi dengan BUMN, dengan perusahaan-perusahaan CSR atau sponsor-sponsor. Jadi seringkali malah seperti itu. Dan kalau bicara itu kadang apakah sudah mampu mensejahterakan masyarakat pelaku seni budaya, saya masih jauh, masih belum. Karena kadang kita tahu sendirilah, ngundang reok itu berapa, misalnya 3 juta.
sengikut wong 20 40 sebenarnya nggak cukup belum bisa mensejahterakan. Apalagi kalau dibatasi kok sithik-sithik hiburannya repot juga, nanti kan berat. Saya rasa sudah ada ruang-ruang sendiri. Kita puzzle kita kan saling mengisi lah. Semuanya harus berkembang bersama. Tidak hanya bangun jalan toh, tapi ruhnya, jiwanya tidak dibangun ya kosong nanti. Iya. Kita berada di posisi seperti ibarat makan sayur lodeh tanpa santan. Nah, seperti itulah. Jadi semuanya ikut bergerak. Mungkin kita sinergi dengan pariwisata. Kita memang kalau Pacitan kan bicara Pacitan pasti pariwisata. Jadi seni budaya harus beriringan dengan pariwisata. Jadi bagaimana bisa berkolaborasi bahwa atraksi-atraksi kesenian di Pacitan itu juga merupakan salah satu daya tarik kunjungan wisata. Nah, itu yang perlu kita bicara ke depan harusnya. Artinya dorongan dari Ekraf sendiri mendampingi dan menyadarkan para pelaku, ayo tetap semangat bahwa apa yang kamu lakukan itu mempunyai nilai ekonomi kreatif, begitu ya Mbak ya? Betul, jadi begini, kita bicara skup pemerintah daerah Kabupaten Pacitan ya. Dorongan, dukungan, penganggaran untuk sektor ekonomi kreatif dan kebudayaan itu memang belum bisa maksimal, utamanya di ekonomi kreatif sampai dengan saat ini. Artinya apa? Banyak sekali industri ekonomi kreatif di Kabupaten Pacitan seperti kuliner, fashion, itu selalu menanyakan, kan kita punya kuliner, fashion, kriya itu yang di Pacitan itu punya segmennya besar. Selalu menanyakan sentuhan ke mereka itu seberapa, itu belum terasa Mas. Belum terasa. Apalagi kepada seniman, ya kan. Artinya sebenarnya kalau terkait dengan dana pemerintah yang dilakukan untuk foya-foya itu ya jangan dulu lah, sabarlah untuk bisa menyampaikan itu. Kita agak berpikirnya lebih luas gitu. Nah, yang kami dukung selalu ini utamanya kepada pelaku seni kriya, kemudian seni pertunjukan. Jangan berkecil hati untuk jangan terlalu mengharapkan bantuan atau dana yang dari pemerintah. Kita manfaatkan kekayaan intelektual kita itu orang-orang kreatif kok. Artinya begini, seniman misalnya seperti seni rupa itu ada yang memang tipikal untuk idealis ya. Idealis artinya dia tidak membutuhkan apresiasi atau nilai untuk cuan gitu, untuk rupiah. Silahkan, ada memang seniman yang seperti itu, tapi di dalam ekonomi kreatif bagaimana kita mendorong bahwa keahlian dia menggambar, melukis itu bisa menjadikan dia lebih kaya. Bisa lah, silahkan. Misalnya tidak semua orang bisa menggambar dengan baik. Contohnya dia cangkir polos, dengan sentuhan perupa tersebut cangkir ini bisa menjadi regane muda. Betul, dan itu tidak semua orang bisa. Itu namanya kekayaan intelektual. Ya, itulah yang kenapa itu kita selalu jangan selalu mengharapkan pemerintah harus dikasih makan, harus ditanggap ya. Diloloh. Nah, itu bukan seperti itu. Ada industri kreatif, manfaatkan kekayaan intelektual yang tidak semua orang bisa. Ekraf yang kemudian membantu, mendorong, menyemangati, memfasilitasi ya untuk bagaimana teman-teman pelaku itu ayo bergerak. Kan iso iki iso didel iki. Kon payu iki, ayo semangat seperti itu kemudian ekonomi kreatif ya. Iya, betul. Jadi seperti Mas Sirul tadi menyampaikan misalnya seperti teman-teman yang di Reok itu sekian orang, kalau dia pentas murni Reok gitu kan. Mungkin tidak terlalu banyak apa yang bisa dibawa pulang gitu. Tapi ketika kita berpikir kreatif out of the box, bahwa di dalam satu komponen pertunjukan Reok itu kan ada satu set gamelannya, kemudian dari tarian, ada pelakunya. Bagaimana ketika kita berpikir itu menjadi cuan yang lebih, bisa jadi mungkin kita dari sisi kriya membuat miniatur, misalnya miniatur peralatan seperangkat gamelan Reok, atau mungkin yang dari sisi fotografi bisa memanfaatkan pertunjukan Reok itu difoto misalnya, kemudian kita sablon di kaos misalnya, kita jual di area dia pertunjukan. Jadi hal-hal semacam itulah yang saya maksud dengan bahwa seni pertunjukan ini adalah
yang masuk dalam ranah ekonomi kreatif adalah bisa menghasilkan penambahan nilai ekonomis di situ. Satu pertunjukan reog atau rontek Iya. dari satu pertunjukan saja itu cabangnya wis akeh. Fotone, Payu. foto bisa payu, Ya, kaos, kaosnya bisa payu, lukis, Muke. lukisnya, Rupa. aksesoris, souvenir. Ya, Belum UMKM-nya yang jualan. makanya banyak. saya bilang Bergerak ekonomi bergerak. Banyak ini industri sektor yang kreatif, bergerak, sektor kan? kreatif itu adalah mesin besar, ini mesin raksasa. Menteri kita sudah mengatakan itu. Ayo sama-sama kita bergerak bersama bahwa ini adalah industri mesin penghasil ekonomi yang besar. Sorry pemirsa, artinya ini menjadi gamblang bahwa kita semua bahwa oke, memang terkesan hura-hura dan kok acaranya hiburan terus. Bukan itu sebenarnya. Di balik itu ada banyak ekonomi masyarakat yang digerakkan. UMKM seperti yang dikatakan Mbak Rati sama Mas Irul tadi. Ada UMKM, ada pelaku fotografi, ada pengrajin, Fashion. ada fashion yang tergerak dan kabeh payu. Betul. Jadi bukan hiburan kuwi mung sekedar tampilan kulitnya, tapi di dalam itu Foya-foya ada tuh. ekonomi yang meningkat bergerak itu. Dan Ya. kembali lagi wis ana positif dewi. Porsinya udah ada Orang sendiri. tidak bisa dicampur aduk. Ojo kayak maaf ini kok hiburan wae dalane ora dipikir. Tapi benar ada beberapa dialog khusus yang sudah kami sampaikan kemarin bahwa pemerintah sendiri itu rasa saknyet ada skala prioritas Ya. dan semua ada pos-posnya masing-masing. Porsinya gitu masing-masing bersama. Ya, kalau kita sendiri sebenarnya bentuk perhatian dan apresiasi terhadap pelaku seni budaya itu sebenarnya sudah bagus. Tapi sebenarnya masih perlu ditingkatkan. Jadi ini belum bisa bergerak secara signifikan, belum begitu nampak dampak yang bisa terlihat dari kegiatan ini. Mungkin itu yang akhirnya memberi stigma negatif bagi masyarakat yang kurang paham. Jadi insya Allah saya rasa kita yakin ke depan bahwa melalui seni budaya, ekonomi kreatif ini bisa menjadi sebuah potensi unggulan bagi Kabupaten Pacitan. Pacitan itu kecil tapi mempunyai produk seni budaya yang luar biasa. Kita punya wayang beber, kita punya ogleng, kita punya upacara adat ceprotan, baritan, dan banyak lagi. Dan itu kadang tidak dipunyai oleh daerah lain. Kita jangan seperti mungkin di Malaysia, Singapura yang kehilangan identitas. Iya. Kita tinggal memanfaatkan itu seperti Korea. Begitu konsistensinya mereka melakukan industrialisasi kesenian sehingga menghasilkan Seni musik, ya, lebih kepada seni musik. seni musik akhirnya menghasilkan Dan produk mendunia yang gitu. itu mendunia, bahkan Grammy Award mereka bisa bisa dapatkan. Masuk Oh, Grammy luar Award. biasa. Jadi ya. memang diperlukan suatu keberanian, kebijakan sih saya rasa juga. Bagaimana ketika kita sudah berkomitmen terhadap suatu potensi yang akhirnya nyata bisa mendongkrak ekonomi, bahwa sebenarnya pemerintah juga punya peran yang harus lebih berani untuk berkomitmen terhadap sektor ya. Jadi seperti kita mencontohkan yang Korea tadi, saya nyambung Mas Sirul. Kenapa dia bisa bergerak dengan luar biasa seperti itu? Karena pemerintah mendukung. Jadi semua kebijakan selalu melibatkan sektor musik di dalam pengembangannya. Kolaborasi Iya. sebenarnya sudah terjadi ya Mbak ya. Sudah, Ya, dan Mas itu Irul, dimasukkan ya. dalam Ya. kebijakan. Jadi itu sangat mudah pergerakannya. Contohnya maksud saya begini, kalau misalnya ekonomi kreatif di Kabupaten Pacitan ini memang diyakini akan memberikan dampak yang bagus untuk pertumbuhan ekonomi, untuk cuan dan lain sebagainya ya, maka harus ada keberanian memang intervensi untuk bagaimana selalu melibatkan pelaku-pelaku industri ekonomi kreatif, pelaku seni dalam setiap pergerakan pembangunan di kabupaten. Ya. Jadi akhirnya dia akan beriringan untuk saling mendukung. Pacitan. Ada satu hal yang tadi terlintas di pikiran saya bahwa tadi kan kita ngomong rontek, ketek obreng,
ono siji sih tersebut. Wayang beber. Ya. Ya, sudah disebut tadi. Oh ya. Sudah, itu maksudnya wayang beber itu keren itu. ya. Dan betul. mohon maaf, sepertinya untuk generasi kita saat ini kok agak sedikit kurang tertarik ya dengan wayang beber. PR dong berarti. Iya. Ya. Nah, ini section ketiga ini. Artinya bagaimana membuat ketika bicara wayang beber yang notabene ada pakem-pakem tertentu yang kemudian bisa dikenalkan, bisa disesuaikan oleh generasi muda sama seperti K-pop tadi, bisa berkembang. Oke? Siap. Oke, akan kita bicarakan pada season berikutnya masih dengan kami dialog khusus peningkatan pengembangan seni budaya melalui ekonomi kreatif. Setelah ikan-ikan berikut. Nonton GTV tidak jelas? Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang saatnya pindah ke TV digital. Dan untuk menikmati tayangan TV digital, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena TV. Tekan tombol setting pada remote set-top box dan pilih auto scan. Tunggu beberapa saat untuk menikmati program-program terbaik kami. Dan jika DVB-T 2 tuner sudah tersedia di TV Anda, cukup tekan menu, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. JTV Digital siap menemani Anda dan keluarga. Masih dalam dialog khusus tentang peningkatan pengembangan seni budaya melalui ekonomi kreatif di Pacitan. Segmen terakhir, kita akan mencoba untuk ngobrol tentang tadi salah satunya adalah wayang beber yang konon mempunyai pakem-pakem tersendiri yang kemudian dalam tanda kutip generasi muda saat ini seolah-olah yang urusannya karo hal-hal yang pakem tradisional kuwi kok kurang tertarik. Ora kaya K-pop kabeh mulai cilik, gede, tuwek kabeh ngono kuwi jan mendunia. Artinya gini pertanyaan saya. Sakjane pengembang dalam rangka pengembangan nggih, itu sakjane bisa ya untuk wayang beber untuk dikembangkan biar itu menjadi nilai kreatif, ekonomis seperti itu ya Mas Ridul, Mbak Ratih. Sangat bisa. Sangat bisa. Dan kami pun Dewan Kesenian sangat konsisten untuk mengembangkan warisan yang adiluhung ini, wayang beber, karena sudah menjadi cagar budaya dunia istilahnya, tidak hanya milik kita tapi milik dunia, milik dunia, karena sudah tercatat di UNESCO. Sejak ya 3 tahun terakhir lah kita mulai lebih fokus periode ini kita untuk mengembangkan wayang beber, mulai memfasilitasi teman-teman di Ngedompol yang tempat keberadaan wayang beber yang kita dampingi sehingga lahir dan muncullah Festival Kampung Wayang Beber. Oke. Ya, itu salah satu bentuk upaya kami juga untuk bagaimana masyarakat di sekitar sana untuk lebih mencintai dan merasa memiliki wayang beber. Tidak hanya pewarisnya aja, tapi masyarakat Ngedompol secara keseluruhan bagaimana mereka juga merasa memiliki sehingga mereka seiring berjalan bersama-sama untuk memanfaatkan dan mengembangkan wayang beber. Terus kita bikin batik dengan motif wayang beber. Nah, itu kan industri kreatif di bidang fashion. Kita coba itu sudah kita buat dan alhamdulillah mendapat respon yang baik bagi masyarakat. Tinggal ke depan bagaimana itu lebih mengembangkan lagi. Satu lagi yang saat ini sedang kita kerjakan yaitu kita bekerjasama dengan AKN, Akademi Komunitas Pacitan, dan juga Kementerian Pendidikan lewat Direktorat Vokasioner, kita membuat film animasi wayang beber. Oh iya, saya pernah dengar itu dengan Ekraf juga ya itu ya. Film animasi ini harapannya
agar generasi sekarang lebih mudah menerima keadaan wayang beber. Sehingga nanti akan lebih mudah dipahami dan lebih mudah dikenal dan dicerna oleh kalangan muda. Jadi lewat film animasi. Artinya dalam rangka pengembangan itu bisa diotak-atik. Ya, tidak hanya sekedar upacara pertunjukan wayang bebernya, tapi juga melalui visualnya kita kolaborasi dengan kekinian, dengan teknologi hingga muncullah film animasi wayang beber ini. Ekonomi kreatif mendorong untuk ayo dikreatifkan yuk gitu ya. Iya, biar betul. Tidak jadul dalam tanda kutip. Artinya begini, bisa tersentuh. Kembali ke penambahan nilai sebenarnya. Penambahan nilai itu artinya tidak mengurangi esensi, tidak mengurangi nilai dasar yang ada. Jadi kalau panjenengan tadi memancing dengan wayang beber dengan ritual adatnya, dengan alatnya, sakralnya. dengan sakralnya itu tetap ada. Tetap ada. Itu kita tonton ataupun tidak, dibutuhkan masyarakat atau tidak, dia akan menggelar dengan tata cara yang seperti itu. Ya, ritualnya. Akan tetapi, bagaimana mendorong kita memanfaatkan itu untuk bisa mensejahterakan, utamanya mungkin keluarga pewaris juga bisa jadi juga warga Gedompol pada khususnya, warga Indonesia, Pacitan dan dunia. Jangan sampai kita agung-agungkan punya warisan Gedompol satu-satunya di dunia, warisan wayang beber satu-satunya di dunia. Yang memanfaatkan itu orang luar. Justru orang luar, internasional bisa mengambil. Itu miris juga, iya betul. Tapi kenapa kita tidak? Nah, ini upaya inilah yang terus kita tanamkan ke teman-teman kreator ya, saya sebut kreator. Kreator manapun, seperti dari industri animasi, silakan memanfaatkan dari coraknya, kemudian dia memanfaatkan dari menggerakkan wayang beber untuk konsumsi generasi yang sekarang supaya lebih bisa memahami gitu kan. Mungkin justru ditranslate ke bahasa Indonesia misalnya, karena bahasanya wayang beber itu kan Jawa, tapi tidak semua orang Jawa pun juga paham gitu kan. Bahkan kita ya di film animasi itu pakai translate bahasa Inggris, karena kemarin ada salah satu pemerhati seni budaya itu dari Rusia, ingin belajar lebih banyak tentang wayang beber melalui film animasi itu, mereka sehingga bisa lebih paham dan tahu tentang wayang beber. Bahkan mau diundang ke sana. Bahasa Inggris Industri kreatif itu nggak mengenal ruang waktu. Artinya begini loh, saya sendiri di awal sebut saya berawal dari pelaku ekonomi kreatif. Sebelum saya kenal dengan keluarganya terahnya wayang beber, sebelum saya masuk ke dunia pariwisata dan ekonomi kreatif, saya pribadi dan adik gitu kan sudah produksi kaos yang bahkan kita mengambil motif dari jagong yang ada di wayang beber, dan itu sudah kita jual, kita titipkan ke tempat wisata. Pengembangan itu bukan untuk generasi muda, pengembangan itu bukan berarti mereka harus menjadi pelaku wayang beber, tapi di segmen lain Yogi mau fotografer, sing hobine fotografer, ayo moto wayang beber, sing hobine desain, ayo desain poster, desain kaos. Animator ya bisa mewafatkan. Desain animator berkembang. Betul sekali. Sama dengan kebudayaan itu ya, yang ngomong, yang diperdebatkan juga kebudayaan harus menjaga tradisi kebudayaan, padahal kebudayaan itu terus berkembang kan begitu. Ya, harus dimanfaatkan. Spiritnya rohnya oke lah ya. Iya, silakan masih terus. Secara bentuk kan ya bisa tetap berkembang. Contohnya gitu kan? banyak sekali. Itu kan wayang beber yang ada di Pacitan. Kemudian ada wayang kulit itu di Dalang. Kalau kita bertahan terus wayang kulit harus malam suntuk gitu kan, mungkin akan sulit berkembang juga untuk keberlanjutan transformasi informasinya terhadap seni ke anak muda ya kan. Anak muda itu sekarang aja nonton video 10 menit itu kan udah nggak tahan, lebih senang video-video singkat. Artinya bagaimana sisi-sisi kreatif terus bisa menyampaikan pergerakan kebudayaan wayang kulit tadi terus dilestarikan ke generasi tiap generasi. Sekarang ada wayang kulit hanya 2 jam. Kemudian wayang kulit dengan bahasa Inggris, wayang kulit yang kemudian di tengah acara kita masukkan adanya bintang tamu yang sedang in
Dulu mana ada, namanya wayang kulit ya dalam Iya, wis lungguh dengan lakon yang doalah. seperti itu gitu. Saiki ngundang pelawak, ngundang penyanyi kon munggah Dalam panggung. rangka apa? Dalang pencilaan ya gitu tuh, Pak, ya. Dalam rangka itu adalah olah imajinasi kreativitas ya. Iya, Supaya iya. terus dia mendapatkan respon. Terus bagaimana wayang ini terus Lestari. Artinya pelaku sendiri juga harus sadar bahwa ya ayo kita harus mengikuti zaman, harus membuka diri, jangan terpola pada maaf ini pola pikir konservatif yang ora iso yen nerang ini ora iso. Harus sadar itu juga atau berarti tetap ada sebenarnya kalau Ya, saya yang tidak konservatif, mengisah- ruang itu tetap ruang harus itu ada. tetap harus Ada, ada. oke. Karena kalau ruang yang ruang endemik ya, ruang itu kita hilangkan juga kita akan kehilangan kehilangan roh. Iya, kan. rohnya. Tapi ya namanya dalang itu kan juga macam-macam. Ada dalang ruatan yang memang Khusus iya, untuk khusus ruatan. untuk itu. Lakonnya ya tidak boleh dirubah-rubah, Iya. ya harus begitu karena ada mantra-mantra khusus atau mungkin lafal lah, bukan mantra, lafal khusus. Yang suka itu ya ada ruangnya sendiri, yang Iya. suka pengembangan ya ada ruang saya sendiri seperti itu. Ya. wayang bahasa Inggris bumi goncang gajing langit kelap-kelap itu bahasa Inggris pi earthquake sky bling bling. Ayo earthquake bumi Iya, goncang gajing kan earthquake gempa. kita. Earthquake. Lah, jenengan sekarang bikin aja yang khusus sesi itu, orkawet bling 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 itu aja ya, masukkan ke dalam medsos TikTok atau apa gitu kan. Bisa viral. Dan Viral ruang- sama dengan cuan ya. Ruang pertunjukan sekarang kan tidak terbatas di atas panggung. Ya, Semua orang bisa bikin panggung Sekarang masing-masing. mereka bisa bikin panggung sendiri lewat media sosial, Ini- handphone ini itu luar sakti loh biasa, ini. ini sakti. Ini Bagaimana sakti loh, iya kan? pengembangan ini lebih mudah Iya, ranahnya sekarang. Adanya media sosial, era terbuka ini lebih cepat, harusnya lebih berkembang. Makanya Pacitan harus terus bergerak agar kita tidak tertinggal. Karena sudah banyak yang memanfaatkan keberadaan wayang beber itu dari luar itu untuk pengembangan kesadaran mereka. Bahkan galeri-galeri fashion nasional dunia itu sudah menggunakan wayang beber untuk corak-corak motif kain mereka. Kita kalau terkungkung di dalam tempurung ini kapan berkembangnya, kapan sejahteranya gitu. terbuka lah ya. Harus terbuka Ayo lah. terbuka lah. Gitu. Ya, pemerintah harus memfasilitasi, Ya, kolaborasi, ada Nggih. ada dewan kesenian yang bisa mendampingi, memfasilitasi. Ya. Ada bidang Ekonomi kreatif. ekonomi kreatif. Yap. Sudah regulasi programnya saja wis akeh tinggal. Ayolah kita membuka diri untuk gitu. Betul. Saya jadi ingat Mas, Mbak, bahwa teman saya ketika ada teman dari Jogja, Surabaya itu, kamu kalau bikin acara, apapun bentuknya itu terserah luweh. Yang penting iki lho manfaatkan apa? Media. Betul. Media, promosi itu yang dibikin dan itu ibaratnya kita sebagai pelaku kesenian ya yang paham media ya ayo bergabung. Ya, media ini kan bagian dari pentahelix sistem itu. Ya. Iya, betul. Nggak bisa betul, ditinggalkan. Nggak bisa diingat. Oke, Nggih. luar biasa peningkatan pengembangan seni budaya ekonomi kreatif. Nah, untuk pemirsa terutama masyarakat Pacitan bahwa apapun itu yang sifatnya adalah kekayaan intelektual, hobi, pelaku seni budaya itu merupakan satu modal untuk menjadi ekonomi kreatif, bisa dikembangkan, bisa dalam tanda kutip dijual dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan itu Betul harus sekali. bekerjasama semua pihak, jangan menjustis kok menghura-hura dan lain sebagainya. Ya. Ayo kita lihat di balik itu ada nilai yang digerakkan. Banyak ya. Banyak sekali banyak dan sekali. bisa kita mulai dari tingkat lembaga pendidikan ya. Karena kesadaran, kemudian kebiasaan, hobi itu kan tidak mengenal usia. Jadi kita harus menanamkan itu mulai dari tingkat siswa, pelajar bahwa suatu saat nanti dia yang disebut menjadi orang sukses tidak melulu harus menjadi ini itu. Modal dari kreativitas, dari hobi yang kamu tekuni Sadar dari gitu ya. Konsisten. mulai masih kecil bisa menjadi sebuah masa depan yang bagus. Keren. Ya, harapannya gini, depan mari kita
istilahnya potensi yang kita punya ini, potensi seni budaya, potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Pacitan ini, kita butuh orang yang turun tangan, tidak hanya sekedar tunjuk tangan. Butuh orang-orang kreatif, orang-orang muda yang punya energi, punya idealisme untuk mengembangkan ini ke depan lebih baik. Pemerintah saya rasa sudah cukup lumayan bagus perhatiannya, fasilitasnya yang diberikan kepada kita. Tinggal kita bisa sinergi atau tidak. Ya istilahnya kita mari bergerak bersama untuk pengembangan dan kesejahteraan masyarakat Pacitan. Satu harapan kami sebenarnya teman-teman pelaku seni budaya ini, kita sudah ada pokok-pokok pikiran kebudayaan istilahnya yang menjadi semacam acuan pengembangan seni budaya yang ada di Pacitan. Ke depan harapannya ada semacam perbub atau perda yang berbicara di wilayah kebudayaan dan ekonomi kreatif, sehingga ada semacam konsentrasi atau perhatian yang lebih nanti ke depannya terhadap ini, biar kuatlah pijakannya. Iya Mas Irul. Tapi perlu diakui atau tidak, pemerintahan ini itu merupakan angin segar bagi pelaku seni budaya di Pacitan loh. Iya, betul. Kita mempunyai ruang banyak loh ya, pemerintahan ini ya. Aktivitas sekian banyak ini sudah banyak dan harapannya itu bisa diteruskan ya, terus dilanjutkan. Bahwa pengakuan pelaku seni budaya itu akan terus dilakukan, dan itu dalam 1,5 tahun bisa dikatakan luar biasa loh. Kita punya angin segar pelaku seni, oke? Ya, terima kasih Mas Irul, Mbak Ratih, dialog khusus kita pada episode ini keren, luar biasa. Terima kasih. Sebelum saya menutup acara ini, ada closing statement dari Mas Irul yang bisa disampaikan ke pemirsa. Monggo Mas Irul. Terima kasih Mas Tondo, terima kasih semua pemirsa. Sekali lagi apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita ini punya potensi yang luar biasa, terutama seni budaya. Butuh orang yang mau turun tangan untuk memanfaatkan keberadaan seni budaya ini. Mari kita bersama-sama bersinergi dengan pemerintahan yang baru, bupati yang baru ini. Ke depan mari kita bersama-sama untuk bisa memanfaatkan seni budaya ini untuk kesejahteraan masyarakat Pacitan. Lewat apa saja lah, nanti kita mari duduk bersama lagi, jalin kebersamaan, persatuan demi Pacitan. Oke, semangat gitu. Oke, dari Mbak Ratih, closing statement untuk pemirsa. Baik. Jadi pada dasarnya prinsip pekerjaan apapun itu, kita memerlukan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tidak bisa masing-masing berjalan sendiri. Dan harapan ke depan dari sektor ekonomi kreatif khususnya, kita bersama-sama untuk saling mendukung supaya nanti ke depan juga akan lebih banyak perhatian ya pemerintah kepada teman-teman pelaku industri ekonomi kreatif. Kita berusaha untuk bersama-sama yakin bahwa ekonomi kreatif ini akan memberikan dampak yang baik untuk masyarakat Kabupaten Pacitan pada khususnya. Oke, terima kasih Mbak Ratih, Mas Irul, bahwa pembangunan, kemajuan masyarakat khususnya Kabupaten Pacitan itu bisa diraih jika kita semua saling bergandengan tangan, berjalan bersama. Ada satu kalimat yang luar biasa, Dharma Eva Hatu Hati, bersatu karena kuat. Mari untuk masyarakat Pacitan. Terima kasih, dialog khusus episode ini. Kami atas nama redaksi, apabila ada kata salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Irul. Tahan dulu. Hah? Oh iya, openingnya mau lah podcast. Oh iya. Oke.